Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia rahimakumullah, kami akan lanjutkan pembahasan ini dengan tetap bertolak dari Al-Quran. Kalau dalam episode sebelumnya kita juga sudah mengungkap atau menjelaskan tentang siapa manusia menurut Al-Quran, kemudian juga apa sebenarnya isi kandungan Al-Quran adalah sebagai petunjuk hudan lil muttaqin, ya. Yang di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan lagi, la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa yang disebut dengan orang muttaqin dalam Al-Quran? Disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Orang yang adanya muttaqin, orang yang percaya pada al-ghaib, yang gaib, kemudian percaya kepada orang yang mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, infak, kemudian percaya pada kitab-kitab yang sebelum yang diberikan pada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran satu-satunya kitab yang banyak dihafal oleh manusia sejagat ini. Bukan hanya ratusan, bukan hanya puluhan, tapi bisa ribuan, mungkin saja jutaan. Al-Quran satu-satunya kitab di dunia ini yang banyak dihafal oleh manusia, yaitulah Al-Quran. Sehingga ada tahfidzul Quran, ada cara menghafal Al-Quran. Dan itu saya kira kalau umpamanya semua kitab yang di dunia ini dibakar, kemudian juga termasuk yang lain-lain, maka satu-satunya kita yang bisa ditulis ulang karena dihafal oleh manusia, maka Al-Quran adalah satu-satunya yang masih bisa diedit ulang atau diterbitkan ulang sehingga tidak akan hilang. Itulah keistimewaan Al-Quran. Kemudian saya ingin jelaskan apa yang disebut Al-Quran. Nah, ini kalau tadi saya selalu bicara Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Dan kitab terakhir yang diberikan Allah kepada manusia adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu kriterianya di dalam Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran itu kalamullah. Itu bukan karangan Muhammad, bukan karangan orang, tapi itu adalah kalamullah. Kalamullah itu firman Allah. Nah, yang pertama. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi itu diturunkan dari Allah sebagai pemiliknya, sebagai penanggung jawab dari Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir di akhir zaman ini, melalui malaikat Jibril, tidak malaikat yang lain, dan malaikat Jibril namanya pembawa wahyu. Kemudian yang ketiga, itu Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi kalau tidak berbahasa Arab itu bukan Quran. Kira-kira begitulah. Berbahasa Arab. Jadi kalau ada orang menerjemahkan Al-Quran, itu namanya terjemahan Al-Quran, bukan Al-Quran. Tapi yang namanya Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Sehingga insya Allah Al-Quran itu tidak akan berubah-ubah dan hanya dalam satu bahasa, yaitu Al-Quran. Ini yang ketiga, diturunkan kepada Muhammad. Yang kedua, yang ketiga berbahasa Arab. Yang keempat,
menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Salah satu mukjizat yang sekarang ini ramai dibicarakan bahwa Al-Quran itu merupakan obat. Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada obat. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan nunazzilu minal Quran itu syifaun wa rahmatun, obat dan juga kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, sekali lagi, orang yang beriman sebagai kriteria orang yang bisa mengambil petunjuk, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beriman juga yang akan mendapatkan mukjizat. Ya, di dalam Al-Quran tadi saya sebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun, bagian dari Al-Quran itu ada obat, wa rahmatun, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Itulah mukjizatnya, salah satu mukjizat, belum yang lain-lain. Ya, banyak orang yang sudah meneliti obat yang ada dalam Quran itu dari suaranya, dari bacaannya itu. Jadi orang mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran itu mempengaruhi jasmani dan rohani manusia, sehingga kalau mendengarkan bacaan Al-Quran itu masuk telinga, maka di lewat telinga itulah dia suara itu mengalir ke seluruh tubuh manusia, memperbaiki sel-sel yang rusak, yang sakit dan sebagainya. Itulah sifaun, sebagai mukjizat dari Al-Quran, yang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Belum lagi yang lain-lain mukjizat, bahwa Al-Quran juga menjelaskan hari akhirat. Itu mukjizat, karena tidak ada orang tahu apa yang terjadi di akhirat nanti kecuali melalui Al-Quran. Itu yang keempat. Jadi yang satu tadi itu kalamullah, yang kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak kepada Nabi Muhammad itu bukan Quran. Nah, tidak. Kemudian yang tiga berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab itu bukan Al-Quran. Yang keempat menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Artinya salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang diterima dari Allah langsung lewat malaikat Jibril. Kemudian yang kelima, berfungsi utama sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia seluruhnya. Jadi kembali kepada apa yang kami jelaskan pada episode yang lalu, yaitu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia, dan manusia itu dicipta dari diri yang satu. Jadi yang sekarang manusia di dunia ini sudah mencapai 7,5 miliar, hampir 8 miliar, maka dia diberikan tunjuk oleh Allah melalui Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir diberikan Allah kepada manusia, dan itulah yang jadi pedoman kita, petunjuk bagi manusia seluruhnya, hudal linas, jadi petunjuk bagi manusia, seluruh manusia. Jadi siapa yang namanya manusia itu sebagai mukjizat dari Al-Quran. Itu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya. Kita juga dimengertikan bahwa keseluruhan Al-Quran adalah satu, surat pun adalah Al-Quran, satu ayat pun juga Al-Quran, bahkan satu potong ayat pun juga terbilang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sangat luas. Jadi bukan hanya, kalau bukan satu kitab itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu keseluruhan, Al-Quran itu keseluruhan, dari Bismillahirrahmanirrahim ya Al-Quran itu, dan seterusnya. Saya kira ini saja dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini yang mengacu kepada Al-Quran. Insya Allah lain kesempatan kita akan lebih bicara lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.